Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Perdana akan mempresentasikan eh, eh, materi tentang himpunan dari mata kuliah Matematika Diskrit. Himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut dengan elemen atau anggota himpunan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui objek yang termasuk anggota himpunan atau bukan. Contohnya, himpunan merek laptop, yaitu Asus, Lenovo, Toshiba, Acer, Samsung. Kemudian himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan lain-lain. Nah, cara penyajian himpunan. Ya, cara penyajian yang pertama yaitu dengan dalam enumerasi, yaitu himpunan akan ditampilkan anggotanya secara rinci. Kemudian anggota himpunan ditampilkan dengan dan ditulis dalam kurung kerawal. Contohnya itu 1, 2, 3, 4, yang B-nya itu 2, 4, 6, 8. Penyajian himpunan dalam keanggotaan. Menyatakan himpunan akan menampilkan, yaitu di mana himpunan akan menampilkan anggotanya. Kemudian menyatakan dalam fungsi apabila termasuk keanggotaan, misalnya itu X elemen dari A. Kemudian menyatakan dalam fungsi eh, bukan apabila tidak termasuk keanggotaan, yaitu X bukan elemen dari A. Contohnya itu A-nya itu 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya ada angka 3 yaitu 3 termasuk elemen dari A dan C bukan elemen dari A. Kemudian penyajian himpunan dalam notasi, yaitu mengemukakan anggota himpunan dalam bentuk notasi dengan menyebutkan syarat himpunan. Contohnya itu A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Maka A-nya itu 1, 2, 3, 4. Maka notasinya itu A X, di mana X bilangan bulat kecil dari 5. Notasi simbolnya itu A sama dengan X, di mana X P X kecil dari 5. Nah, penyajian himpunan dalam diagram Venn eh, yaitu mengelompokkan anggota himpunan dalam bentuk diagram. Contohnya itu misalnya semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B-nya 2, 4, 6, 8. Maka dalam diagram Venn dituliskan A-nya itu 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya 2, 4, 6, 8. Kemudian yang tidak termasuk anggota A dan B ditaruh di luar, yaitu 5 dan 7. Penyajian himpunan dalam kardinalitas, yaitu jumlah elemen di dalam A disebut kardinal atau dari himpunan A. Misalnya notasinya itu NA atau A mutlak. Contohnya itu A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka kardinalitas A-nya yaitu 4 atau mutlak A sama dengan 4. Macam-macam himpunan. Himpunan yang pertama yaitu himpunan kosong, yaitu himpunan dengan kardinalnya yaitu 0. Disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya itu eh, yaitu himpunan kosong, di mana kurung kerawalnya tidak ada isinya. Contohnya itu A di mana X A yaitu X di mana X kecil dari X. Maka NA-nya sama dengan 0. Kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan jika himpunan A bagian dari himpunan B, dan jika setiap elemen merupakan dan jika semua elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Diagram V-nya itu B dan A. Ada di situ ya. Kemudian himpunan sama. Himpunan sama yaitu apabila A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen dari A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan dari A. Jika tidak demikian, maka A bukan sama dengan B. Notasinya itu A sama dengan B, kemudian A bagian dari B dan B bagian dari A. Kemudian himpunan ekivalen. Himpunan dikatakan himpunan ekivalen ketika himpunan A dan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dan kedua himpunan tersebut sama. Notasinya itu A kardinal B atau A mutlak A sama dengan mutlak B. Contohnya misalnya
A-nya 1357, B-nya A, B, C, D. Maka A itu termasuk ekuivalen B. Sebab A itu kardinalitasnya 4 dan B kardinalitasnya juga 4. Himpunan saling lepas, yaitu himpunan dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya itu A lepas dari B. Kemudian himpunan kuasa yaitu himpunan power set. Dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan elemen bagian A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya yaitu PA atau 2 pangkat A. Jika A-nya sama dengan M, maka PA-nya itu 2 pangkat M. Nah, contohnya itu misalnya 1 dan 2, maka PA-nya itu himpunan kosong 1, 2 dan 1, 2. Kemudian ada operator himpunan. Operator himpunan yang pertama yaitu irisan, yaitu dua himpunan, misalnya ada himpunan A dan B, yang anggotanya adalah himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, himpunan yang keanggotaannya ada di dua himpunan tersebut. Notasinya itu A himpunan irisan dari B. Notasinya itu A irisan B yaitu X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Contohnya itu 2, 4, 6, 8 dan 10 untuk himpunan A, dan himpunan B-nya itu 4, 10, 14 dan 18. Maka irisannya itu 4 dan 10. Kemudian gabungan. Himpunan gabungan yaitu himpunan yang terdiri dari himpunan A dan B yang merupakan suatu himpunan anggotanya ialah seluruh anggota dari A dan B. Notasinya itu A gabungan B di mana yaitu sama dengan X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Contohnya itu misalnya A-nya 2, 5 dan 8, kemudian B-nya 7, 5 dan 22, maka A gabungan B yaitu 2, 5, 7, 8 dan 22. Kemudian komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya di dalam himpunan semesta atau S bukan himpunan dari A. Komplemen dari suatu himpunan dinotasikan dalam A aksen atau AC. Dibaca dengan A komplemen. Notasinya itu A komplemen sama dengan X di mana X elemen dari U, kemudian X itu bukan elemen dari A. Contohnya itu U-nya ada 1, 2, 3 sampai 9, kemudian A-nya itu 1, 3, 7 dan 9, maka komplemen dari A yaitu 2, 4, 6 dan 8 karena tidak ada di elemen A. Kemudian himpunan selisih. Himpunan selisih itu himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdiri dari A tapi bukan anggota dari B. Selisih dari himpunan A dan B dinyatakan dengan A strip B atau A garis miring B. Dengan notasi pembentukan himpunan dituliskan sebagai berikut. Notasinya yaitu misalnya A selisih B sama dengan X di mana X elemen dari A tetapi X bukan elemen dari B. Contohnya yaitu misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian B-nya yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10, maka A selisih B yaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Baiklah, saya akan mencoba mengimplementasikan materi dari himpunan tersebut ke dalam aplikasi Kaggle. Untuk datanya saya menggunakan data tanggal lahir saya dan adik saya, yaitu untuk data 1 2304 1999, kemudian data B-nya yaitu 2504 2005. Nah, untuk operasi gabungan bisa menggunakan tanda garis tegak lurus, kemudian menggunakan fungsi union. Untuk hasilnya itu untuk operasi gabungan dari kedua data tersebut, maka hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 9. Nah, kemudian untuk operasi irisan bisa menggunakan tanda dan atau menggunakan fungsi intersection. Nah,
Untuk hasilnya itu 0, 2, dan 4. Untuk operasi selisih bisa menggunakan tanda slip atau menggunakan fungsi difference. Hasil dari kedua data tersebut apabila selisihnya itu 1, 3, dan 9. Karena angka 1, 3, dan 9 tidak ada di data 2. Kemudian yang terakhir adalah operasi komplement. Bisa menggunakan tanda petik 2 di atas, kemudian bisa menggunakan eh, fungsi symmetric difference. Untuk hasilnya yaitu 1, 3, 5, dan 9. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.